Kita sekarang sudah berada di hari yang kedua bulan Syawal. Ramadan telah berlalu. Kemudian di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Setelah selesainya Ramadan, kita selalu berharap semoga Allah memberikan kepada kita titel muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan titel muttaqin itu, mari kita melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 hingga ayat keempat. Di situ Allah nyatakan ada 4 ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang selalu di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memandangnya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka kita harapkan dikatanya oleh Allah, semoga kita bisa berjumpa di Ramadan akan datang bersabi-sabi istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Paling trip dan muhudib hadirin kaum muslimin barang 63 tahun. Kemudian kita menuju alam barzah, menunggu kapan tibanya hari mahsyar. Bak tapreh di alam barzahnya bukan waktu yang sangat singkat, melainkan sangat lama. Nyobak taprehnya, maka persiapan apakah yang telah kita persiapkan untuk berada kita di alam barzah? Dan kematian itu semudah membalik telapak tangan kita. Mulanya katanya berada di atas bumi Allah, mungkin 1 saat dan 2 jam yang akan datang, semenit yang akan datang, kita akan berada di alam barzah. Bahwa terus katanya di alam barzah, apa yang terjadi? Menyahino di rumah dan di kamar, kita bisa jir taih apabila mati lampu jir tangek-ngek kena tawit kedih. Kemudian kita bisa ngambil kipas, kahana kipas angin, tapi jir tacok kertas buku jir taput-put drod. Bagaimana ketika kita berada di alam barzah? Puta yang akan tersebut, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sesungguhnya aku ingin beramal dan bertobat kepadamu ya Allah, dan aku tidak akan meninggalkan segala perintahmu ya Allah. Tidak ada jawaban yang kedua, kembali kau ke dunia. Tetapi Allah hanya kepakali kasib tat kepingat dengan lepluh juh Al-Quran, dan kasib tat kepingat le Allah dengan diutusnya para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Yang sangat kita sayangkan, ketika kita berada di alam barzah, satu pun tidak ada teman di samping kita. Nyo yang tak sayangkan. Pajan tengku tiba hari kiamat itu tidak ada menentunya. Entah kapan kiamat itu kita tidak pernah tahu. Cuma Allah yang bisa menjawabnya. Cuma kita menunggu kapan tibanya hari kiamat. Selama dedaunan dan makhluk Allah yang hidup, selama rumput masih bergoyang, selama itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama itu Allah tidak akan mendirikan hari kiamat. Taih nang kubu puta dan nak pegah dongku sekalian, maka tak harapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita bertermasuk katanya dalam orang-orang yang bertakwa, tetapi syarat menuju takwa itu milikilah 5 ciri-ciri mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ciri-ciri mukmin yang sempurna iman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman. Mukmin itu terbagi kepada 2. Yang pertama al-asi, yang kedua at-ta'ah. Yang dimaksud dengan al-asi, dia mukmin, dia hidup di negeri orang Islam, tetapi dia tidak menjalankan akan segala perintah Allah yang keputusan 2 boh sagai, kalimah tauhid dan kalimah rasul.
menyebut lagi biasa, menyajudi lagi biasa, mupaki lagi biasa, namimah rata lungki lagi biasa. Cuma dia terlahir daripada rahim orang-orang yang beriman. Lam kampung dengku, lam kampung hudib katanya bersama-sama. Kenapa ada kelompok-kelompok yang lahir di dalam kampung katanya dan dalam negeri kita, padahal dia orang beriman. Dan behirin orang na mukmin katanya, orang Islam, tetapi pekan kepegat kerusuhan dalam kampung, pekan kepegat kerusuhan di negeri kita ini. Jawabannya, dia tidak memiliki 5 ciri-ciri yang akan kita jawab pada hari ini. Maka katanya, apakah kita termasuk dalam golongan mukmin tetapi selalu bermaksiat kepada Allah, ataupun kita termasuk dalam mukmin yang selalu imtisalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan akan segala larangannya. Jadi jawaban itu ada pada diri kita masing-masing nanti. Dumnaumu kata muhudib dongku-dongku sekalian, hana tripli katanya tanah wabah Allah, golongan mana, mukmin mana yang akan kita pilih. Cuma Allah menyuruh milih kepada kita. Nyan pilihannya, tak pilih kedua masing-masing. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman mukmin asyik bandengku. Lagi ada pengahuno, dia selalu menciptakan kerusuhan, adu domba antara sesama. Padahal ji mukmin, tetapi hana melekat dalam tubuhnya, hana lengket di dalam hati orang-orang yang akan ingin berjumpa dan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan mukmin at-ta'ah? Nah, 5 yang selalu menjalankan perintah Allah. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan akan nama Allah, zikir subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, tapi bak lisan gaknya, ketika dia mendengar kalimah-kalimah yang menyebut nama Allah, hatinya sagemetar, terpanggil mereka untuk menuju ridha Allah. Ketika suara adzan berkumandang Allahu Akbar, buat tiap Bandung. Hana bersibuk dengan kehidupan duniawi, kemudian dia berangkat untuk menuju ridha Allah. Orangnya sayang, dongku sekalian, suara adzan berkumandang, tetapi katanya sibuk dengan keadaan drone. Dan yang bakdra orangnya termasuk golongan mukmin mana kita? Bohlun, bohdron, kenlung dan kendron kurang lain. Tengku pijik dong pegah kurang jak umtejid. Urang hana jak umtejid hana pegah. Urang hana jak hana dengar dia pegah. Yang dengar urang yang kalang umtejid. Cuman yang tak boleh pegah budak. Kita selalu menasihati. Ketika kita bisa menerima nasihat, insya-Allah berarti kitanya ruh dalam golongan urang-urang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika suara adzan berkumandang, katanya tasawuf nama Allah, Allahu Akbar, tak iringi muazzin, berarti nyo kana lam tubuh katanya muttaqin, kana lam jiwa katanya ciri-ciri orang-orang yang beriman. Namanya tengah adzan kadang-kadang lalai di bawah rum, hanya HP menoi dong, dapuk talin, dreng, dia dapuk tahinan, dreng, dia dapuk tahinan, adzan laju, tum dia bertuhinan, lalai tahinan. Bak-bak thok nale dengku. Cok kadang-kadang hanali cok nan tak degok gop. Cok tetap budip hanjir kurang lemboi hanjir kurang bateri takup gadah poin dengku. Menyanyian buat tu hidup di negeri para aulia yang dah begah. Dengku sekalian. Ingat saudara kita di Palestina sana. Mereka berbuka puasa dengan air mata, dengan darah. Mungkinkah cerita itu akan kembali ke negeri kita? Bima kasabat aidin nas, dengan usaha tangan kita masing-masing. Lagi talake bala, nyo akan terus dengku-dengku sekalian. Talake ba Allah posoh dengku baik terus. Hana posoh. Hanya memang keadaan penduduk negeri ini dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, hingga hendak melangkah letak rukuk sujud yang laginya. Nenging keadaan uranyo mandang, bagaimana kita hari ini? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing dan hanya terang-terang tak apakah kabar. Tanya uranyo luar biasa.
menyehana tak bersatu dalam jamaah. Kalau kita tidak bersatu di dalam majelis ilmu agama, Islam tidak akan pernah muncul dan mengaung sampai terus angkasa raya. Menyehudip dalam nanggro berkelompok, bacut-bacut, hari demi hari Islam itu akan lenyap dan akan lenyap sampai terus bak bemo yang ketujuh. Cuman anak katanya ingin kalian mentang. Contoh mentang biu beda begah lain. Kahanabi dah begah limong boh etabohnya berselesai. Anak-anak kita hari ini Al-Quran mereka tidak paham dan tidak bisa membaca lagi. Bele paham, baca hanji dengku. Hanji. Pegah Hawaii satu saat nanti Al-Quran itu akan dinaikkan ke langit. Bukan tulisannya yang dinaikkan, tetapi ketika dia melihat tak bisa dia baca. Maka dong, yang tak klik. Yang giat baca Al-Quran dengku sekalian, orang 80 tahun, orang kelahiran 80 tahun, oh kelahiran tahun 80. Adapun 80 waktu menyena giat tak pilih-pilih. Tunggu-tunggu sekalian, tayak menikah mentong yang kelahiran tahun 80 waktu, nyan payahnya abak dengku ya ulang-ulang yang thogok dengku-dengku kakawa kau. Ya dengku, nyo kejadian yang terjadi fenomenal di negeri yang kita cintai pada hari ini. Katanya mulia orangnya bukan karena kita. Kita mulia karena umat Muhammad. Dan kita hari ini aman di negeri yang kita tinggal karena doa para syuhada-syuhada. Orang yang ikhlas karena Allah. Katanya orangnya aman. Katanya orangnya bahagia karena doa orang-orang alim. Kan karena katanya orangku. Tegadat para syuhada yang dulu mempertahankan Acehnya khususnya dan Indonesia umumnya demi untuk anak bangsa, demi untuk agama. Dengan bambu runcing mereka bisa mengusir Belanda. Tetapi kita hari ini dengan yang laginya maksud tamong dalam nanggro gedayo, kita tidak punya benteng ataupun perisai untuk mengusir maksiat-maksiat ataupun orang-orang yang ingin menghilangkan pemahaman kita. Tapi kedodro dengku pangki orangnya. Tapi kedodro nya orangnya. Maka jadikanlah kita sebagai mukmin yang sempurna iman. Yang pertama sekali, ketika nama Allah dibaca, ketika mengaung zikir di mana saja, katanya merasa sedih dan merasa galak ada. Menyekana galak ada zikir, menyeka galak ada suara adzan berkumandang dan kita iringi sautan suara adzan berkumandang, nyan kana saboh ciri-ciri mukmin yang sempurna iman dan kita akan menuju muttaqin. Saboh. Mendatang yang doa dong dimanting, bukan ada yang kodanya, long yang geron, dan yang geron, mati-matiin danya. Tinggal mudah-mudahan ketika katanya mendapat lagi nyo, bermusapat katanya dalam surga Allah yang lagi nyo rupa. Hiduplah di dalam berjamaah, jangan hidup di dalam berkelompok. Kemudian yang keselanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, ciri-ciri mukmin yang sempurna iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, mereka bertambah iman. Ketika Al-Quran dibaca, hana dampak bagi gedayo, nyepayatan yang tentang keimanan gedayo. Dibaca nama Allah dengan suara, dengan bacaan yang fasih, kahigala ada, tayak ibadah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan kata doa artikan dan tamanakan Al-Quran, nyokahi baru kepilih gedanyo dalam golongan orang-orang yang beriman. Beile tak pahami isi Al-Quran, dibaca belum benar. Macam mana kita insan Qurani? Macam mana kita manusia-manusia yang akan mencintai Al-Quran, yang ingin memperkenalkan kepada generasi kita, sesungguhnya kalam Allah itu sebagai tempat murajaah dan sebagai hukum yang akan kita tetapkan dalam kehidupan gedanyo, baik di dalam bernegara maupun di dalam beragama. Tangi yang dorangnya dengku, dalim hana katanya. Ubena aturan dalam Al-Quran kita langgar. Tanya bengeh dorangnya. Ketika negeri Palestina, ketika negeri Israel, Quran kita dibakar dan dipijak, kita marah. Ketika orang-orang yang menjajah, orang-orang yang yang memerangi orang Rohingya, orang Thailand, orang Burma, diserang mereka, Al-Quran ini dibakar dan dipijak, kita marah. Sesungguhnya ini bukan punya mereka, Al-Quran bukan punya mereka, tapi punya kita. Tanya yang mbak orangnya, natom pernah ipijak kitab-kitab mereka sendiri? Tidak. Hana ipijak kitab-kitab mereka sendiri.
Tetapi yang mereka pijak, yang mereka bakar adalah Al-Quran, bukan punya mereka, punya orang lain. Wajar, itu hak mereka. Memang kenji imani dengan Al-Quran. Tapi yang sangat tidak wajar, Al-Quran sebagai pedoman dasar hidup kita, yang harus kita terapkan di dalam bernegara dan beragama, lingkungan bermasyarakat, tapi dro temanteng yang tapi ja. Long hana ku gibluh nganaki dengku, tapi ku gibluh ngan aturan. Dengku, tapi na ulang ba mimbar Ramadan, daulang biu menteng. Yang memang sangat fenomenal yang terjadi di lingkungan masyarakat Oronyo. Salah satu yang terjadi penyebab memutuskan tali silaturahmi ketika kita tidak membagikan hak harta warisan orang lain yang memang kahak. Yang ulang begitu. Memang yang perlihat hak. Han tertulis namamu di pintu surga ketika engkau tidak menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama. Baik ngan orang si, ngan adu-adun dan orang lingka. Ini halal bihalal tunggu. Han tertulis namamu di pintu surga. Sehebat apapun rukukmu, setinggi apapun ilmumu, tapi itu tidak membuat engkau masuk surga. Tetapi surga itu khusus Allah buka pintunya bagi orang-orang yang mau berdamai, yang selalu menjalinkan silaturahmi yang baik dengan sesama. Tunggu-tunggu sekalian. Tengkupat nenek pegah masalah harta warisan. Getanyo yang le urunyo. Bandum-bandum na masalah dengan harta warisan. Nah aku bah harta le ngisi. Nabi Muhammad hana aku bah harta maka hana pergi. Getanyo le urung si getanyo hang gedomai badah aku bah harta. Pakai cula-cala wadu-wadun. Tuh contoh tengku. Ketika urung si getanyo aku bah harta warisan di Loksmawe na 8 buah pintu gede. Kemudian nehun na 10 hektar, belang na 20 mah. Kemudian beliau berangkat. Setelah beliau berangkat, yang pada seharusnya yang pertama sekali selesaikan dalam harta tirkah itu adalah utang. Kemudian badal haji kalau memang hana gedeme bubut wate hudib ganyan. Setelah itu baru kita bisa membagikan harta warisan. Tapi gedanyo ia terputus siara. Tapi hinan awal mula putus karena hendak tim pegat penerapan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dek, kita tidak usah bagi harta warisan. Gedanyo majid-jid mujroh-jroh baik baki-baki. Ketika urang si mantengna, wate hana urang si bujroh ke gedanyo baik tanpa baki-baki. Nyohino baik harap namamu tertulis di pintu surga. Jangan melarang aturan, jangan melangih aturan Allah. Baik talangih aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kah hana bagi? Hana bagi juta majid-jid. Majid-jid. Nah ada tidak bang, saya punya hak warisan dari orang tua. Dek, hana payah bagi. Katanya ada majid-jid. Ejih yang raya sunyan adun yang kalang kawan. Ejih ubena harta lam dunyan jika lola juga. Kedai cok sewa ju 20 juta elok umame. Icok aju sewa nehun icok dia adanya dengan peng harta ina tapi hanji icok lagi muh bah rimung nah hanji icok ini yang gerak yang sangat tragis tat kejadian lom bak wate meninggal ado ketika adik kita meninggal dia meninggalkan keponaan sudah yatim kaya yatim ado tinggal bandung anak kemun kaya yatim ibadah anak kemun bang ikan 5 bit. Draw kena harta dari urang si. Pat hidih sabuh pintu gede luk semawe. Karayu anaknya. Kayak tuntut ejak apa-apa. Gepegah 5 bit long na harta urang si, harta warisan. Dah kepegah ubud ke mentang. Ubud ke mentang. Itanya menyeka paru itu, paru ya. Paru igedanya nya hana tanggap dia urang dalam. Kebiasaan kita yang masuk ke rumah kita itu bukan urang dalam, urang luar. Lagi kampung, hanjik buah pimpinan orang luar, orang dalam mendum. Di Arab, di Madinah, maju Madinah, orang luar diangkat jadi pemimpin Rasulullah. Maka maju di Makkah, itu orang dalam dia. Tunggu-tunggu sekalian. Tadi bawa telenya, kah nak bagi-bagi, enggak bagi harta warisan ikan dan kemun. Bang, cik, katanya saya punya harta warisan dari orang tua. Pat hartakah? Hana kada putar puwe kah? Hana li hartakah padah dutu? Kah padah dutu yang namanya? Ejak kedai mabit. Mabit, gepegah li apa? Dutu apa dah? Gesuk li mabit. Betul padah dutu rumah padah. Dutu rumah padah hanya kada mau li. Nyan-nyan ban cara dalimi harta orang lain. Macam mana kita menuju surga? Maka oleh karena demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Al-Quran ketika kita baca tidak dampak?
Bertambah iman karena katanya sering melanggar aturan Allah. Al-Quran 20 junyo handa demi khatam dalam Ramadan. Baile dan pegah tak khatam sampai terus bak 2 ga 3 han demi khatam. Tanyakan pada diri kita, adakah titel muttaqin setelah selesai Ramadan? Bak wate katanya burakon lama Ramadan nada puasa. Setelah selesai Ramadan, apakah kita akan berlanjut bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena waktu yang sangat singkat, tatup dengan yang kelih mantap. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mari kita bertawakal kepada Allah dengan beramal dan berusaha. Elong hana dengko ko serah dero kepada Allah. Kerja hana atau puatan romo. Ya bani ipenga inek jamon. Tapi peng te bagu ni. Yang genganya no hana utaha ta pu ada aku taha kan dum nojid. Berusaha dulu dan beramal, baru kita bertawakal. Ya hana utaha ta pu alih mengkawin anak gak hana budak-budak hinan gaduh fikir ada tuang. Nyan hana pu coba dengko. Ilong bertawakal. Untuk apa bertawakal? Dua bak warung dari mengah sampai tepuk tawakal dengko. Belang ubiraya hajat aja luka kaki itu. Jangan bertawakal dulu, jangan sok-sok kita bertawakal ketika kita tidak berusaha dan tidak beramal. Setelah kita berusaha dan beramal, kemudian Allah berikan neraka kepada kita, tidak merasa menyesal. Nyo yang susah tu neraka kacau. Kamamai hangkatim dunia. Seandainya kutem mamai, sungguh mungkin hanlam neraka. Tapi pekalam neraka itu hak Allah. Tetapi ketika kita beramal dan bertawakal berserah diri kepada Allah, itu baru dikatakan golongan mukmin yang sempurna iman. Pandang yang doranya tawakal hana, tawakal gubiraya, tawakal sebab buruk tuut area-area. Alinyan bekerja hantem, amal ibadah hantem, salat jamaah ndak hadir, tawakal dengku. Coba mesti rumah tawakal menurut. Tidak bedah kalau ada tawakal. Maka oleh karena demikian mudah-mudahan bermanfaat. 3 yang bisa kita bahas pada hari ini. Adapun 4 dan 5 tak mungkin kita bisa bahas karena waktu yang sangat singkat. Cuman sebagai yang keput mantang bumdepu mantang. Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat, itu mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian hartanya diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang membuat awet selalu di alam barzah adalah harta wakaf. Ben harap ba anak dengku. Komita tega ngai wakaf dia anak be engko mekedro dah hantar tim ba anak yatim. Kedro de kriet. Pada dah cek keduk ngan bombo lok keduk kedanyo. Pudah harap ba anak mi cika haitin. Nyo kenyo mudah-mudahan menyenali mongboh syarat tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mereka-mereka sebagai mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka Allah akan tinggikan derajat, wa rizqun karim, dan Allah beri rezeki dengan cara mulia, dan rezekinya hana ada sangka-sangka redah nyangkeh menyenali mongboh perkara tersebut. Jangan ragu dalam jaminan Allah, jangan susah dalam jaminan Allah, tapi susahlah Allah yang hana nyamin bak gedanya. Rezeki yang Allah beri kepada gedanya bak susah nyan ka jelas gebi, tapi berusaha dan beramal. Kahana kaya le gedanya taduk tenang. Kemudian ketika gedanya hana tak bertawakal kepada Allah, hana ruh gedanya dalam golongan urang-urang yang mendapat rezeki. Pekan susah dan tidak rezeki, mungkin hana limong boh syaratnya. Leboh mentang kajiat dang na peut, dang na limong yang ia dah metaboh hana. Kakeruh golongan urang-urang mukmin yang selalu bermaksiat kepada Allah. Billahi sabil haq. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan berilmu amal sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Amin ya rabbal alamin.